Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nindyangi Sinantara dari KSM Anestesi. Saya akan mempresentasikan mengenai farmakologi dari agen-agen sedatif yang digunakan untuk sedasi prosedural pada pasien pediatrik, terutama digunakan di RSAB harapan kita. Agen sedatif yang ideal memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah efikasinya tinggi, tidak ada efek samping, kemudian mudah untuk diberikan, dan recovery-nya secara komplit. Berikut adalah golongan-golongan dari agen sedatif, yaitu yang pertama barbiturat dengan contoh tiopental, kemudian benzodiazepin dengan contoh diazepam, midazolam, ketamin, etamidat, propofol, dexmedetomidin, dan kloralhidrat. Dan nanti akan dibahas secara spesifik di materi ini adalah benzodiazepin dan kloralhidrat. Benzodiazepin dia secara luas digunakan sebagai agen ansiolitik, agen sedatif, dan agen hipnotik. Apa saja yang termasuk dalam golongan benzodiazepin? Ada midazolam, diazepam, lorazepam, temazepam, dan benzodiazepin juga memiliki antagonis atau reversal yaitu flumazenil. Untuk mekanisme aksi dari benzodiazepin, cara kerjanya, jadi dia akan berikatan secara selektif di reseptor GABA-A, di mana reseptor GABA-A sendiri dia memediasi transmisi inhibitorik di sistem saraf pusat. Seperti gambar yang ada di bagian kanan, gambar B, adalah gambar reseptor dari GABA-A, bentuknya seperti roda, ada 5 gerigi. Untuk benzodiazepin, dia berikatan secara spesifik di reseptor alfa-1 dan alfa-2, di subunit alfa-1 dan alfa-2. Kemudian untuk subunit yang lain akan ditempati oleh agen sedatif yang lain, seperti propofol. Untuk bagian atas, ini adalah contoh topografi dari reseptor GABA-A. Baik, untuk formulasi dari benzodiazepin, dia adalah basa yang lemah. Dengan pKa sendiri sudah disebutkan di tabel, dan disimpulkan bahwa midazolam adalah agen yang paling lipid soluble atau yang paling mudah larut dalam lemak. Signifikansinya adalah efek ke sistem saraf pusatnya cepat dan volume distribusinya besar. Artinya apa? Artinya jika absorpsinya lebih cepat, dia efeknya pun atau onsetnya pun juga lebih cepat. Jadi semakin cepat, semakin lipid soluble suatu agen, maka absorpsinya akan semakin cepat karena dia akan mengandung non-ionized molekul dari natrium klorida, sehingga dia mudah menembus membran fosfolipid dari neuron. Dan sebaliknya, apabila semakin hidrofilik atau semakin mudah larut dalam air, maka absorpsinya akan kurang cepat. Kemudian, untuk secara farmakokinetik, dia sangat bergantung sekali dengan usia, gender, ras, kemudian ada gangguan hepar, ada gangguan renal, dan juga obesitas. Pastinya jika ada pasien dengan gangguan hepar dan gangguan renal harus hati-hati sekali penggunaannya karena pastinya metabolisme dan eliminasi akan terganggu. Artinya semakin berat kondisi hepar dan semakin berat kondisi renalnya, maka benzodiazepin itu dia akan semakin lama bersirkulasi di dalam tubuh pasien. Efeknya juga semakin lama dan juga tidak diharapkannya justru ya, karena kan kita pastinya ingin sesuai dengan waktu yang kita inginkan, waktu selesai dari obat-obatan itu. Kemudian dari tabel ini, dari clearance, kemudian eliminasi, dapat dikategorikan benzodiazepin ini menjadi short acting atau kerja cepat, kemudian intermediate atau kerjanya sedang, kemudian long acting atau kerjanya lama. Untuk kerja cepat itu adalah midazolam, untuk yang intermediate itu adalah lorazepam dan temazepam, dan untuk yang long acting atau kerjanya lama adalah diazepam. Dapat kita lihat ya di tabel eliminasinya, yang paling cepat dieliminasi adalah midazolam. Sebenarnya adalah remimazolam, tapi kebetulan remimazolam ini
dia belum ada di Indonesia, kemudian ini masih dalam tahap pengembangan ya, tahap penelitian-penelitian lebih lanjut, walaupun memang sudah banyak digunakan di luar negeri, di Inggris, di Amerika, di Eropa. Kemudian dapat kita lihat juga diazepam dia eliminasinya paling lama, 20 sampai 50 jam. Nah, volume distribusi itu dia akan meningkat sebagaimana obat itu akan berdifusi di dalam plasma ke dalam jaringan-jaringan adipos, jaringan-jaringan lemak. Jadi pada pasien-pasien obes, walaupun memang clearance-nya tidak terganggu, tapi eliminasinya bisa terganggu. Karena apa? Karena volume distribusinya kan dia besar karena banyak jaringan lemaknya, sehingga obat-obatannya banyak terdistribusi di jaringan lemak, dan dia bisa lama kembalinya ke plasma, sehingga eliminasi akan lama. Kemudian midazolam, dia sediaannya bisa oral, bisa IV. Untuk yang oral, peak plasma concentration-nya adalah 30 sampai 80 menit. Untuk yang IV, dia cepat, distribusinya cepat, kemudian protein binding-nya juga tinggi, dan eliminasi dan plasma clearance-nya juga lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dia di metabolisme di liver, dengan metabolit aktifnya dapat terakumulasi yaitu hidroksimetilmidazolam dan hidroksimidazolam, dan diekspresikan di urin. Kemudian diazepam, dia ada sediaan oralnya dengan peak plasma concentration-nya 60 menit, di metabolisme di liver juga, dengan aktif metabolitnya adalah desmetildiazepam, ke oxazepam, dan temazepam. Untuk lorazepam ini biasanya digunakan oleh dokter anestesi atau dokter-dokter kejiwaan, psikiater, untuk mengatasi cemas, gangguan tidur. Kemudian kesediaan oralnya, peak plasma concentration-nya adalah 2 jam, di metabolisme di liver menjadi glukuronida inaktif. Kemudian remimazolam. Remimazolam dia secara cepat didegradasi oleh esterasenol spesifik menjadi asam karboksilik. Ini cepat didegradasi, metabolismenya cepat, konsepnya cepat, metabolismenya cepat. Kemudian recovery-nya juga lebih cepat secara fungsi neuropsikiatrik dibandingkan dengan midazolam. Sehingga di luar negeri ini sedang menjadi trending ya, jadi agen-agen yang sedang diidolakan ya, dokter-dokter anestesi dan dokter-dokter anak juga, karena dia kerja yang cepat, selesainya juga cepat, dan banyak digunakan untuk sedasi prosedural, sedasi terapeutik, ya, untuk sedasi pada pasien endoskopi gastrointestinal biasanya. Untuk diazepam rektal, sediaan dosisnya ada yang 2,5 mg, ada yang 5 mg, ada yang 10 mg, dan ada yang 20 mg. Untuk dosis, sebenarnya untuk sedasi usia kurang dari 6 bulan, diazepam rektal ini tidak direkomendasikan. Dan dosis diazepam rektal ini berpotensi toksik pada pasien kurang dari 6 tahun apabila dosisnya diberikan lebih dari 0,5 mg per kilo. Untuk dosis sedasi pada pediatrik sendiri, dia 0,5 mg sampai 0,7 mg per kilo. Untuk farmakokinetiknya, dia diabsorpsi dengan cepat dan hampir seluruhnya diabsorpsi di rektum dengan onset 2-10 menit, durasinya 15-30 menit. Dengan peak plasma concentration-nya 10-30 menit, dengan half-life elimination-nya via urin adalah 45-46 jam. Dia long acting. Apa efek benzodiazepin di sistem saraf pusat? Seperti yang tadi disebutkan bahwa benzodiazepin menempel secara spesifik di subunit alfa 1 dan 2. Untuk subunit alfa 1, dia memediasi sedasi, amnesia anterograde, dan anti kejang. Untuk subunit alfa 2, memediasi ansiolisis atau kecemasan dan relaksasi otot. Dia densitasnya lebih tinggi di olfactory bulb, cerebral cortex, cerebellum, hippocampus, substansia nigra, dan inferior colliculus. Dan dia densitasnya lebih rendah di striatum, brainstem bagian bawah, dan spinal cord. Benzodiazepin juga menurunkan cerebral metabolism rate dari oksigen dan meningkatkan threshold dari kejang
dan memiliki efek neuroprotektif. Kemudian efek benzodiazepin di respirasi, nah, yang pertama adalah dia dapat menyebabkan depresi pernafasan dan ini tergantung dari dosis yang diberikan. Nah, mekanismenya ada dua. Yang pertama adalah dengan menurunkan tonus muskular, tonus otot dari otot pernafasan, dan akan menyebabkan resiko dari obstruksi saluran nafas bagian atas. Dan mekanisme yang kedua adalah dia meratakan atau memflatkan respon terhadap karbon dioksida. Kemudian, efek benzodiazepin ke kardiovaskular, dia menurunkan tekanan darah walaupun dikatakan di beberapa literatur penurunan tekanan darahnya tidak signifikan. Tidak seperti propofol yang diberikan secara begitu cepat, maka penurunan tekanan darahnya bisa cepat dan sangat drastis turun. Jadi untuk benzodiazepin, dia relatif stabil hemodinamiknya karena ada mekanismenya adalah dia mempertahankan mekanisme refleks homeostatik. Kemudian, benzodiazepin sendiri dia dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang lain, jadi dapat memperlama efek dari benzodiazepin, contohnya apabila diberikan bersamaan dengan agen-agen anti jamur, omeprazol, ofloxamin, ciprofloxacin, dan dapat mempengaruhi clearance dari benzodiazepin apabila diberikan bersamaan dengan probenecid, asam valproat, dan dapat berinteraksi juga dengan obat-obatan atau agen depresan dari sistem saraf pusat yang lain seperti fentanyl, kemudian propofol, ketamin, dan agen sedatif yang lain. Jadi berinteraksi ini maksudnya apabila diberikan bersamaan dengan agen sedatif yang lain, maka dosisnya juga dapat dikurangi. Benzodiazepin dapat digunakan sebagai premedikasi, baik sediaan oral maupun intravena, kemudian digunakan juga untuk sedasi, untuk dewasa, pasien anak, ya, dengan peak effect 2-3 menit pada sediaan IV. Kemudian ini lebih bagus digunakan untuk sedasi yang ingin mempertahankan kesadaran pasien dibandingkan dengan agen sedatif yang lain. Kemudian seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa rimimazolam ini lebih diidolakan atau lebih disenangi untuk prosedur endoskopi saluran cerna. Kemudian penggunaannya pada anestesi regional, ini spinal, epidural, itu membutuhkan perhatian yang ekstra. Kemudian benzodiazepin dapat digunakan di ICU untuk sedasi, tapi harus dipertimbangkan kekurangan dan kelebihannya. Untuk onset dari benzodiazepin yang IV, ini ada sediaan midazolam, diazepam, lorazepam yang ada di RSAB, midazolam ya, diazepam. Onsetnya cepat 30-60 detik. Jadi 30 detik setelah diberikan benzodiazepin IV, maka pasien sudah mengantuk, sudah tersedasi. Dosisnya 0,5-1 mg dapat diulangi pada midazolam. Kemudian apabila pasien tidak ada akses IV, dapat diberikan intramuskular 0,07 mg per kilo. Untuk diazepam 2 mg dapat diulangi. Benzodiazepin ini dapat digunakan untuk pencegahan mual dan muntah dan dapat menurunkan mual muntah pasca operasi atau postoperatif nausea and vomiting. Dapat digunakan juga untuk rescue antiemetik, digunakan kombinasi dengan dexamethasone. Kemudian efek sampingnya dia dapat menyebabkan alergi walaupun sedikit, menyebabkan depresi pernafasan, kemudian iritasi vena, tromboflebitis, ini terutama diazepam IV dan lorazepam IV. Untuk midazolam tidak, kemudian amnesianya memanjang, kemudian sedasinya memanjang. Efek samping dari berdasarkan waktu terbagi menjadi akut dan kronik. Untuk yang akut dapat menyebabkan pasiennya melayang-layang, kemudian kelayangan, ya, pusing, kemudian gangguan berjalan, koordinasi dari motorik, kemudian amnesia anterograde, gangguan memori, dan mulutnya kering. Untuk penggunaan yang kronik, artinya pasiennya drug abuser,
itu dapat terjadi gangguan konsentrasi, kemudian merasa lambat, merasa tidak nyata, merasa ada emosinya hilang, gampang marah, gangguan berat badan, gangguan memori, dan gejala-gejala withdrawal atau sakau. Sedangkan yang di tengah yaitu efek paradoksikal, artinya efek-efek yang justru ingin dihilangkan oleh obat tersebut malah muncul. Contohnya ansietas atau kecemasan. Justru kan obat benzodiazepin ini digunakan untuk mencegah atau menghilangkan kecemasan. Justru muncul efek paradoks. Nah, efek paradoks ini bisa muncul multifaktorial. Jadi tidak ada penyebab pastinya apa, karena memang setiap pasien memiliki respon masing-masing terhadap obat-obatan. Sama juga dengan benzodiazepin, setiap pasien juga memiliki respon masing-masing. Bisa jadi diberikan benzodiazepin malah muncul kecemasan. Jadi muncul efek paradoksnya. Kemudian flumazenil. Flumazenil dia adalah reversal atau antagonis kompetitif pada reseptor benzodiazepin. Dia afinitasnya sangat tinggi, onsetnya juga cepat, kemudian metabolismenya juga cepat. Namun ada risiko ketika metabolismenya cepat, maka dapat terjadi rebound sedation atau sedasinya dapat muncul lagi dan muncul juga depresi atau supresi dari pernafasan. Seperti yang ada di tabel, contohnya adalah yang garis biru itu adalah agonis, yang long acting benzodiazepin yaitu diazepam, kemudian yang orange adalah antagonis yaitu clomazepam. Jadi setelah pemberian diazepam, ternyata pasiennya ada depresi nafas, maka sesegera mungkin diberikan clomazepam. Setelah diberikan clomazepam, maka dia dapat memberikan efek dengan cepat, tapi sayangnya dia di metabolismenya juga cepat. Jadi pasien sudah kembali nafas lagi, sudah tidak tersedasi, tapi karena efek diazepam ini lama dan dia landainya lama ya, jadi masih ada di therapeutic level, sedangkan clomazepam sudah tidak ada di therapeutic level, maka akan terjadi lagi sedasi, rebound sedation, dan terjadi lagi supresi atau depresi nafas. Dosisnya adalah 0,2 mg, dapat diulang sampai 3 mg. Selanjutnya kita beranjak ke kloralhidrat. Kloralhidrat ini dosis yang direkomendasi adalah 25 sampai 100 mg per kilo dengan dosis maksimal 2 gram pada anak-anak, dan pada clinical setting 75 sampai 100 mg per kilo. Onsetnya 30 sampai 60 menit dengan durasinya adalah 2 sampai 8 jam. Half-life elimination-nya 4 sampai 12 jam tergantung dari usia pasien. Nah, biasanya pada infant itu bisa sampai 28 jam. Jadi penggunaannya harus hati-hati pada infant. Kemudian waktu optimal untuk pemberian dosis kedua. Jadi kloralhidrat ini dapat diberikan multidose. Untuk dosis keduanya optimal time-nya adalah 15 sampai 60 menit setelah dosis awal. Dan kloralhidrat ini dia dimetabolisme dengan cepat menjadi trichloroethanol. Nah, trichloroethanol ini yang nanti akan menempati reseptor GABA. Kerjanya mirip-mirip dengan benzodiazepin, bekerja menempel di reseptor GABA. Kemudian nanti trichloroethanol dia akan dimetabolisme via alkohol dehidrogenase di liver dan eritrosit, kemudian akan menempel di asam glukuronik di liver dan diekskresikan di urin. Ini berikut adalah studi analisis univariat dan multivariat di Korea, di mana disebutkan bahwa angka kesuksesan yang tinggi itu pada dosis 70 sampai 90 mg per kilogram berat badan. Kloralhidrat dia dapat terjadi delay berbanding lurus dengan usia pasien. Dan ini secara signifikan banyak terjadi pada pasien-pasien yang berat badannya lebih dari 25 persentil. Untuk anak-anak yang dengan perkembangannya sedikit lebih lambat dibandingkan sebayanya, justru sedasinya lebih cepat terjadi sedasi yang cukup kepada pasien tersebut dibandingkan anak-anak yang perkembangannya yang normal. Untuk kloralhidrat, dia memiliki kekurangan, efikasinya rendah, kemudian
resiko efek residu yang dapat bertahan sampai 24 jam. Kemudian, apabila diberikan dosis tinggi, dapat mensensitasi miokard, dapat terjadi aritmia. Dan kemudian tingginya angka mual muntah, terutama pada pasien yang diberikan obat tersebut dalam kondisi lambungnya kosong. Kemudian kelebihannya dia murah dan mudah untuk diberikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.